Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Emsat Beci, anak Kiai Ponpes Asidiki, Jombang, akhirnya menyerahkan diri ke polisi terkait kasus pemerkosaan santriwatinya. Emsat Beci sudah dipanggil 3 kali oleh polisi karena dia melakukan perbuatan perkosaan sama santriwatinya, di mana santriwatinya tidak mau berdamai. Tetap saja dia melaporkan ke polisi. Setelah dilaporkan ke polisi, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Maka dipanggil polisi sudah 3 kali, tetapi tidak memenuhi panggilan polisi. Selanjutnya polisi melakukan upaya paksa, mendatangi pondok pesantrennya untuk menangkap Babeji tersebut, tetapi tidak berhasil karena dihalang-halangi para santri. Kemudian berhasil melarikan diri. Karena dia anak kiai, tentu pengaruhnya sangat besar kepada para santri tersebut. Para santri tersebut membela daripada Emsat Beci tersebut, sehingga dia ada kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Emsat Beci memikirkan akibat perbuatannya melarikan diri, banyak bahayanya. Karena kalau dia nanti melarikan diri terus, banyak timbul bahaya atas dirinya. Antara lain, polisi sudah meminta masyarakat siapa yang mengetahui keberadaannya agar ditangkap, langsung diserahkan kepada polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu sesuai ketentuan itu. Kalau sudah dipanggil 3 kali tidak mau, sudah tetap melarikan diri, polisi pun akan menyampaikan informasi. Siapa yang menemukan daripada Emsat Beci tersebut, dia dapat melakukan penangkapan kepada Emsat Beci tersebut. Selanjutnya diserahkan kepada polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan lebih berbahaya lagi kalau anggota masyarakat menangkapnya dan menghakiminya sendiri di lapangan karena melihat perbuatan melakukan pemerkosaan santriwatinya, sehingga karena ada rasa kebenciannya sehingga yang menangkap tersebut menganiaya atau menghakimi sendiri, melakukan pemukulan atau dengan cara mereka sendiri, dan bisa sampai meninggal nanti dia dihakimi oleh masyarakat tersebut karena dinilai perbuatannya itu sangat menyakiti hati wanita sampai dia memperkosa santriwatinya. Bisa terjadi dalam keadaan tertentu saat dikejar polisi melarikan diri, lalu polisi menembak kakinya, ternyata kena dadanya hingga mati. Kalau orang sudah dikejar dan juga sudah ditembak 3 kali ke atas, ternyata tidak mau berhenti, maka polisi menembak kakinya terkena badannya, itu tidak salah. Si mana polisi yang melakukan penembakan tersebut tidak bisa disalahkan sesuai dengan pasal 50 KUHP, karena polisi dalam melaksanakan tugas. Karena tugas polisi kan menertibkan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau ada hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah polisi untuk menangkapnya. Kalau nanti dia ditangkap dalam posisi dikejar atau lain-lain sebagainya, akhirnya ada alasan menembaknya, ternyata kena badannya dia mati, maka polisi yang menembak pun tidak bisa dihukum. Itu karena dia melaksanakan tugas. Selama dalam pelarian, perasaannya tidak ada ketenangan hidup, setiap saat dilanda rasa ketakutan. Ya biasa kalau orang bermasalah selalu dilanda ketakutan. Rasa kemanapun dia pergi tidak ada ketenangan hidupnya, diliputi rasa ketakutan terus. Diduga Emsat Beci merasa ketakutan, lalu dipikir-pikir, lalu menyerahkan diri ke polisi untuk diperiksa. Dan setelah sampai ke pengadilan nanti, hakim bisa menjatuhkan hukuman apakah dia terbukti atau tidak. Karena belum tentu dia bersalah, tetapi kemungkinan besar dia bersalah, tetapi bisa saja dia tidak bersalah. Kalau tidak bersalah dia dibebaskan.
Kalau dia bersalah tentu dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalaupun dihukum hakim paling-paling hukumannya mungkin diduga paling 5 tahun. Setelah dihukum tidak dikejar-kejar rasa ketakutan lagi dan sudah ada ketenangan menjalani kehidupan tersebut. Nah, itulah yang saya lihat ini. Kalau seseorang itu sudah selesai menjalani hukumannya, berarti tidak ada lagi beban yang dihadapinya, rasa ketakutan dan sebagainya, karena dia sudah menjalani hukumannya tersebut. Harapan saya, cukup baik Emsat Beci menyerahkan diri demi ketenangan hati dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau nanti dia selama dalam pelarian tersebut selalu dilipuri rasa ketakutan, terutama kalau nanti masyarakat yang menghakimi, yang menemukannya di lapangan tidak mau menangkapnya, malah dihakimi sendiri, dipukuli, bahkan nanti bisa sampai mati dia dipukuli oleh masyarakat itu karena saking bencinya melihat kelakuannya sampai dia memperkosa santriwati tersebut. Karena hal itu kan perbuatan sangat kejam sekali, dia memperkosa santriwatinya sendiri. Nah, itulah yang saya pikir. Sudah tepat dia menyerahkan diri. Jadi harapan saya cukup baik Emsat Beci menyerahkan diri demi ketenangan hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.